wanita yang pada saat tempat untuk menyampaikan, saya menemukan SPJ untuk APBD Provinsi tahun anggaran 2018 yaitu rabeton dan drainase 1. Yang kami tuntut adalah pertama, siapa di antara kalian yang melakukan tanda tangan palsu dan stempel palsu ini terbukti. Pak Ranoto pernah nyentempel atau ngecap? Tidak, Pak. Kalau tidak berarti ini dipalsukan. Palsu. Saya harap untuk duduk kembali. Ada perangkat yang kejam. Tolong duduk. Yang melakukan suruh ngaku disaksikan oleh Bapak. Pokoknya di antara Bapak. Kami minta mohon dijawab. Kasih kesempatan dan mohon. Satu poin. Ini keluar. Siapa doa? Yang melakukan siapa? Jawab. Itu siapa pelaku tanda tangan? Itu jawab saya. Kalau ada tim, ada tetap bengeng, masyarakat sudah tahu. Tinggal yang melakukan itu siapa? Dijawab A atau B, selesai. Nanti. Yuk. Lalunya itu adalah tambahan visual. Oke. Siap. Pinter dah. Ya, sesuai dengan surat dari pihak penyidik Reskrim Polres Batang unit 4 ke Pak Ranoto selaku pelapor dan kami selaku kuasa hukum dari pelapor. Ya memang proses perjalanan perkara ini kita kawal mulai bulan November. Terus alhamdulillah karena mungkin berkat apresiasi masyarakat ke pihak Reskrim Polres Batang yang cukup merespon perkara ini, artinya quick responnya juga bagus. Alhamdulillah perkara ini dikawal dengan proses yang cepat, artinya 6 bulan. Itu berjalan dengan baik sampai sekarang sudah ditetapkan tersangka 2. Satu Bapak Kepala Desa Wonosegoro itu Bapak Abdul Manan, dan yang kedua Bapak Edi Saputro selaku Kadus Gamblok, beliau selaku Ketua TPK Wonosegoro. Nah, perkara ini bukan perkara anggaran, tapi perkara pemalsuan tanda tangan stempel yang dilakukan oleh TPK pada saat itu dan kemudian yang diperintahkan oleh Kepala Desa Wonosegoro yang bernama Pak Abdul Manan. Nah, kaitan dengan bantuan provinsi 2015 ini, beliau selaku Ketua BPD pada saat itu sah karena menerima SK dari Pak Bupati periode 2013-2019 pada saat itu masih menjabat. Itu dalam rangka beliau menjabat pun juga tidak pernah diperan aktifkan oleh Pak Abdul Manan selaku Kepala Desa. Baik kegiatan pembangunan, baik kegiatan pemerintahan sama sekali tidak pernah diikut sertakan. Hanya sekali diikut sertakan pada saat pembentukan panitia Pilkades itu bulan Juni. Itu pun setelah pembentukan Pilkades bulan berikutnya sudah berubah BPD yang baru karena beliau berakhir
jabatan 2019. Nah, barangkali masyarakat mungkin tidak paham apa yang dipermasalahkan di Desa Wonogoro. Perlu kita sampaikan langsung di hadapan panjenengan bahwa perkara Wonosegoro bukan perkara anggaran, bukan perkara ADD, bukan perkara katakanlah tipikor. Ini perkara murni pemalsuan tanda tangan dari yang bersangkutan yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, satu Pak Dulwanan, kemudian katakanlah Pak Edi, si Edi Saputra, kemudian dari TPK pun masih ada 2 orang yang belum ditetapkan tersangka, yaitu Pak Wahidin sama Pak Duha. Pak Wahidin selaku sekretaris TPK, posisi diperangkat sebagai sekdes, kemudian si Duha itu bendara desa, juga bendara TPK. Nah, ini yang 2 belum ditetapkan tersangka, mungkin proses berjalan. Nah, oleh karena itu perlu kita sampaikan pada masyarakat umum bahwa perkara di Wonosegoro bukan perkara anggaran, bukan perkara detail. Jadi bisa kita sampaikan, mungkin anggaran itu bisa dikerjakan untuk tahun berikutnya. Kita masih bisa memenuhi karena ada perintah dari pimpinan, dari baik itu dari Perpres maupun katakanlah dari Permendagri, itu bisa dilakukan upaya mediasi dulu penyelesaian di desa, tidak harus kemudian dilaporkan ke polisi. Nah, ini perlu kita klarifikasi bahwa ini bukan perkara tipikor, bukan perkara katakanlah anggaran, ini perkara murni yaitu pemalsuan tanda tangan. Nggih, Pak Noto nggih. Ini harapan warga sendiri gimana? Nah, warga mengendaki karena ini cukup menurut saya cukup alasan untuk dilakukan penahanan karena alasan subjektif, karena ancaman 263 ini kan yang dimaksud untuk pemalsuan ini kan yang dimaksud dalam pasal 263 di ayat 1 cukup jelas bahwa untuk ancaman pasal 263 itu maksimal katakanlah 6 tahun, berarti itu wajib untuk dilakukan penahanan walaupun penahanan adalah kewenangan dari pihak penyidik. Nah, oleh karena itu masyarakat Wonosegoro itu mengendaki agar Pak Kapolres melalui penyidik yaitu Pak Kasat Reskrim Batang yaitu Pak Budi Santoso mudah-mudahan segera untuk dilakukan penahanan yang sekarang sudah ditetapkan tersangka yaitu Pak Dulwanan selaku Kepala Desa Wonosegoro dan si Edi Saputra selaku Ketua TPK Batuan Provinsi tahun 2018. Nah, mungkin Pak